Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yogi Nurul Fauzi di channel Bineta SM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal latihan SKB IPA Guru SD untuk pedagogik. Ya, untuk PGSD, guru PGSD ada SKB itu ada 5 bagian. Matematika, PPKN, IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan bahas untuk mapel IPA. Oke, kita mulai saja dengan nomor 1. Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Diskusi, C. Eksperimen, D. Ceramah, E. Tanya jawab. Oke, yang tepat mana? Yang tepat yaitu C, ya, eksperimen. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji sesuai hipotesis. Lanjut. Nomor 2. Perhatikan pernyataan tentang tugas praktek di bawah ini. Disediakan kantung plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantung plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Oke. Jawaban yang paling tepat mana? Yaitu C, ya. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. Ya, jadi di sini siswa diberikan sempurna membuat parasut dengan diuji coba dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur. Hal ini dikarenakan ada unsur kreatif melalui uji coba parasut pada kerikil atau bahan lain yang massanya mendekati massa telur mentah. Lanjut. Nomor 3. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Oke, jenis pertanyaan atau perintah yang
untuk dapat digunakan mengukur kemampuan berpikir tinggi yang mana ya. Jadi soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satunya ditandai dengan kata tanya, mengapa atau bagaimana. Jadi kalau tanda seru mungkin udah salah ya. Oke, yang betul yaitu C ya. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Lanjut. 4. Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas sekaligus ingin melakukan PTK ya, penelitian tindakan kelas. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pernyataan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perambatan bunyi? B. Apakah strategi pembelajaran tugas dan jenis bahan pembelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? D. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perambatan gelombang bunyi pada benda padat? Oke, mana ya pertanyaan yang membantu Bu Santi yang paling tepat mana? Yaitu B ya. Jadi B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran gelombang bunyi cukup menantang siswa? Oke. Penjelasan permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK itu berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu membantu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contohnya pada kasus yang diberikan pada soal, yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Oke, lanjut. Nomor 5. Disajikan kasus. Peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media di dalam pembelajaran IPA. Seorang guru baru saja pindah di sekolah baru yang fasilitas laboratoriumnya sangat lengkap. Guru tersebut ingin membelajarkan materi IPA dan berharap semua peserta didik dapat mengamati langsung peristiwa terapung, melayang, dan tenggelam yang dialami benda ya, tenggelam yang dialami benda. Metode pembelajaran yang paling mendukung tercapainya tujuan guru tersebut adalah A. Role playing, B. Proyek, C. Discovery, D. Diskusi, E. Expository. Ya, jadi jelaskan satu-satu ya. Kalau role playing itu cenderung ke bermain peran ya. Ini sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan unsur senang ya di sini. Ya. Yang kedua berbasis proyek ya. Ini berpusat pada proses ya, relatif berjangka waktu dan berfokus pada masalah. Nah, yang C discovery ya. Discovery itu ada unsur simulasi, ada perubahan, penemuan, percobaan ya, perubahan wujud ya. Seperti itu ya. Ini discovery learning atau discovery. Untuk diskusi. Nah, kalau pada pembelajaran diskusi, metode pembelajaran diskusi itu ini guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengadakan perbincangan atau tanya jawab ya, sehingga dapat mengumpulkan pendapat-pendapat dan akhirnya dapat membuat kesimpulan ya, menghasilkan kesimpulan. Kalau expository ya, itu biasanya penyampaian materi secara verbal atau bertutur ya. Ini biasanya berorientasi pada guru ya.
Oke ya. Nah, di sini kata kuncinya mengamati langsung ya. Mengamati langsung ya. Atau menemukan atau percobaan simulasi ya. Bisa jadi ini. Nah, yang paling tepat yaitu C ya, discovery ini yang paling tepat. Tidak mengamati langsung kata kuncinya di sini. Kalimat kunci mengamatinya, mengamati. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bisa juga tonton video saya yang lainnya di channel Gineta SN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.